cek 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 satu halo halo tes satu dua cek 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 satu dua halo cek cek satu halo cek cek satu dua halo halo tes satu cek satu dua halo tes 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 satu dua halo cek 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 satu halo. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan speaker aktif mereknya Moldova. Untuk mesinnya seperti ini. Kerusakan speaker aktif Moldova ini adalah suaranya sember ya di speaker 15 in dan speaker Twitter. Untuk inputan bagian musik Bluetooth atau bagian mic. Ya teman-teman, sebelum lanjut bagaimana cara menganalisa, penelusuran kerusakan dan cara servisnya. Teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti videonya bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses belajar servis audio. Ini contohnya speaker aktif Moldova. Ya teman-teman, langsung aja simak video berikutnya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana nanti untuk menganalisa penelusuran kerusakan dan cara servisnya speaker aktif Moldova dengan kerusakan suaranya sember, maka teman-teman yang perlu diperhatikan adalah nanti pengetesan di bagian speakernya itu sendiri ya, speaker pasif. Jadi nanti speaker pasifnya itu dites menggunakan amplifier lainnya, apakah speaker itu normal atau tidak ya. Yang selanjutnya adalah mengetes bagian mesinnya. Jadi mesin ini nanti dites menggunakan speaker pasif model yang lain teman-teman ya. Jadi supaya mengetahui apakah mesin ini normal atau tidak teman-teman ya. Apabila sudah ditemukan atau ditentukan kerusakannya ada di speaker aktif ini atau di mesinnya, maka nanti teman-teman bisa telusurin. Ini ada beberapa mesin atau blok yang ada di sini teman-teman ya. Yang pertama nanti blok power supply-nya dites apakah tegangannya normal atau tidak teman-teman ya, antara tegangan plus min ground, karena ini powernya menggunakan tegangan DC simetris. Selanjutnya mengecek bagian power ampli-nya teman-teman ya, apakah power ampli ini normal atau tidak teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti pengecekan di bagian tune controlnya. Apabila power amplinya normal, lanjut untuk pengecekan di bagian tune control. Apakah tune controlnya normal atau tidak teman-teman ya. Dan lanjut untuk mengecek di bagian penguat mic ya, atau penguat input musik, dan untuk penguat bagian player Bluetooth ya, atau player USB. Nah itu teman-teman ya, cara untuk mendeteksi menentukan kerusakan, analisanya seperti itu teman-teman ya. Sebelum nanti lanjut untuk pengecekan lebih detailnya di bagian mesin-mesin yang dianalisa sudah yakin rusak teman-teman ya. Yang pertama pengecekan speaker, yang kedua pengecekan power atas mesin speaker aktifnya untuk menentukan ya apakah kerusakannya ada di bagian speaker itu sendiri atau di bagian mesinnya itu sendiri teman-teman ya. Dan ini untuk speaker aktif Moldova ini sudah saya cek teman-teman ya. Sudah saya cek mesinnya atau speakernya. Yang pertama speakernya sudah saya cek normal. Dan untuk mesin ini dicoba menggunakan speaker atau dites menggunakan speaker yang lain. Hasilnya juga sama, masih sember teman-teman ya. Jadi kerusakannya ada fix di mesin speaker aktif ini. Jadi nanti lanjut untuk pengecekan di mesin itu ada beberapa bagian yang perlu dicek teman-teman ya. Pengecekan power supply, pengecekan power ampli, dan pengecekan di bagian tune control. Ya teman-teman lanjut. Setelah sudah diketahui bahwa mesin speaker aktif Moldova ini adalah suaranya sember ya. Setelah dicek atau setelah dites menggunakan speaker lain, itu hasilnya sama, sember. Jadi nanti untuk pengecekannya adalah di bagian mesin yang ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Untuk mesin yang ada di sebelah sini adalah pertama mesin power supply,
mesin power ampli dan bagian mesin crossover pasif teman-teman ya. Karena ini mesin dengan hasil suaranya sember di output speaker low dan speaker tweeter, maka yang perlu diperhatikan nanti adalah pengecekan tegangan ya. Jadi power ampli ini menggunakan tegangan DC simetris plus min ground. Jadi power supply-nya adalah tegangan plus min ground. Dari output power supply-nya ini menggunakan trafo toroid dengan output sekundernya adalah 38,5 volt ya. 38,5 volt CT, dan untuk 14 volt CT tegangan tune control teman-teman ya. Jadi nanti pengecekannya yang pertama adalah di bagian power supply untuk tegangan power amplinya dengan output sekundernya di trafo toroidnya adalah 38,5 volt. Jadi nanti diukur teman-teman ya tegangan DC simetrisnya di sini antara tegangan min plus groundnya itu apakah tegangannya sama, seimbang atau tidak teman-teman ya. Kebetulan untuk mesin speaker aktif ini sudah pernah perbaikan teman-teman ya. Bagian kapasitornya sudah ada tambahan atau sudah pernah dicek teman-teman ya. Jadi untuk pengecekannya untuk bagian power supply-nya apakah tegangan output power supply-nya normal atau tidak teman-teman ya. Dan untuk pengecekan di mesin, di bagian mesin power ampli, teman-teman punya atau teknik pengukuran secara aktif ya, di bagian mesin power ampli yaitu pengukuran PSCC input, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengukuran PSCC output speaker, itu yang kedua. Pengukuran P bias, itu yang ketiga. Dan pengukuran DCO, itu yang keempat. Jadi nanti pengukuran ada 4 ini apakah normal atau tidak teman-teman ya. Kenapa ini bagian power amplinya itu suaranya sember ya. Apabila pengukuran secara aktifnya sudah normal, nanti lanjut teman-teman ya, dites dengan input bagian power amplinya. Ini untuk output tune controlnya dilepas, teman-teman bisa cek input ini menggunakan player suara dari HP ya. Langsung bagian power amplinya, apakah power amplinya itu normal atau tidak teman-teman ya. Kalau power amplinya sudah normal, ini inputnya dicek menggunakan atau dites menggunakan player dari output HP, maka untuk pengecekan selanjutnya adalah di bagian tune control ya. Di sini ada penguat tune control, penguat mic, dan untuk musik serta untuk player bagian USB, Bluetooth. Langsung aja teman-teman ya untuk pengecekan PSCC input yang pertama ya. PSCC input yang di sini atau pengukuran di bagian output dari sekunder ya, 38,5 volt ya. Ini yang tertulis di bagian trafonya. Dan nanti dites untuk pengukuran tegangan output power supply ya teman-teman ya. Jadi power supply-nya menyatu dengan mesin ini, jadi nanti bisa langsung ya pengukuran PSCC inputnya teman-teman ya. Untuk mulai pengecekan pengukuran secara aktif di mesin speaker aktif Moldova, teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog ya untuk pengukuran skala DC volt ya. Saya gunakan tester digital untuk pengukuran DC voltnya, ini posisinya ada di sebelah sini. Untuk skalanya otomatis teman-teman ya. Dan teman-teman siapkan tabel untuk data tegangan yang ada di mesin power supply-nya dan nanti bagian mesin yang ada di power amplinya ya teman-teman ya. Jadi yang pertama nanti PSCC inputnya itu nanti terukur berapa volt, dan PSCC output speaker nanti juga berapa volt, P biasnya jadi nanti diukur berapa volt, dan DCO ya teman-teman, DC output speaker ya nanti berapa volt. Jadi teman-teman bisa untuk dicatat ya data-datanya, bisa nanti kesimpulannya nanti datanya bisa menentukan ya teman-teman ya. Untuk PSCC input ini harus seimbang teman-teman ya, rumusnya seimbang antara plus min, antara plus ke ground dan min ke ground teman-teman ya, antara plus ke ground dan min ke ground. Jadi tegangannya harus sama ya, karena ini tegangannya DC simetris teman-teman ya. Untuk PSCC output ini rumusnya teman-teman ya, tegangannya adalah setengahnya dari PSCC input ya.
Jadi setengahnya dari PCC input. PCC input yang di sini adalah tegangan plus ke ground, teman-teman. Plus ke min, teman-teman ya. Plus ke min nanti jumlahnya berapa, nanti adalah tegangan untuk setengahnya di PCC output speaker. Dan nanti lanjut untuk pengukuran P bias ya. Untuk rumusnya sebaiknya tegangan bias itu antara plus basis transistor final dan min basis transistor final itu kurang lebihnya 0,4 volt ya. Untuk plusnya dan minnya juga sama 0,4 volt. Untuk tegangan ini tidak paten teman-teman ya, tidak pasti tegangannya terukur segini teman-teman ya. Mungkin bisa 0,3 atau di sini 0,3 volt. Artinya untuk tegangan P biasnya itu sebaiknya hampir sama teman-teman ya, antara tegangan output min dan tegangan output plusnya. Jadi untuk transistor finalnya nanti di basisnya itu tegangannya untuk jalur plus tegangannya plus, untuk jalur min tegangannya min. Jadi kurang lebih tegangannya sama teman-teman ya, 0,4 volt, 0,4 volt atau 0,3 volt atau 0,3 volt. Artinya tegangannya sama teman-teman. Dan untuk DCO ini rumusnya sebaiknya tegangannya tuh untuk angka depannya tuh 0. Untuk angka depannya 0. Untuk angka belakangnya mungkin bisa 0,1, 0,2, 0,3 atau di sini mungkin 0,1 volt. Jadi angka depannya itu masih di angka 0 teman-teman. Nah ini teman-teman ya untuk panduannya atau sekedar catatan apabila nanti data-data ini tidak sama ya, sesuai nanti setelah pengukuran secara aktifnya. Langsung aja untuk pengukuran secara aktifnya teman-teman ya. Pertama diukur tegangannya adalah PCC output ya dari trafo sekundernya. Di sini pengukurannya AC volt ya. Pengukuran AC volt posisinya di auto antara tegangan antara CT dan tegangan outputnya ya. Antara CT dan tegangan outputnya, teman-teman bisa cek di bagian kabel ini warna hitam dan biru. Warna hitam dan biru. Dan ini terukur 41,2 volt teman-teman ya. Di tester saya ini menunjukkan tester digital ini menunjukkan 41,2 volt ya. Coba sebelahnya. Posisinya sama teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran PCC input ya, tegangan DC-nya ya, tegangan DC. Ini langsung aja di sebelah sini. Teman-teman bisa ukur di bagian dioda ini, lambang plus, lambang min, atau di bagian transistornya ya, bagian kolektornya. Ini bisa teman-teman untuk pengukurannya. Untuk groundnya atau CT-nya sebelah sini teman-teman bisa. Pengukuran yang pertama untuk tegangan PCC inputnya. Posisinya di skala pengukuran DC volt ya. Ukur yang pertama tegangan PCC inputnya ke ground terukur 56 volt ya, 56,4 volt ya. Di sini teman-teman dicek ya atau langsung ditulis plusnya adalah 56,4 volt. Dan nanti bagian minnya berapa teman-teman ya, bagian minnya terukur min 56,4 volt ya. Teman-teman bisa isi terlebih dahulu min 56,4 volt. Artinya untuk tegangan PCC inputnya itu sudah normal ya. Teman-teman bisa contreng ya, artinya PCC inputnya sudah normal. Pengukuran yang kedua adalah PCC output speaker teman-teman ya. PCC output speaker tegangannya dari plus ke ground 56 volt, 4 volt, min ke ground 56,4 volt ya. Untuk PCC inputnya teman-teman bisa tes langsung ya antara tegangan min dan plusnya di sini.
Ke kolektor ini terukur 112 volt ya, antara min ke plus atau plus ke min ya. Jadi totalnya PSS inputnya 112,6 volt ya. Jadi PSS-nya untuk PSS inputnya di sini teman-teman ya. PSS inputnya 112,6 volt ya. Artinya nanti rumusnya bisa PSS input 112,6 volt dibagi 2 ya teman-teman ya. Jadi hasilnya sekitar 56,4 volt ya. Jadi tegangannya nanti di PSS outputnya, di PSS output sini terukur 56,4 volt ya. Ini nanti dibagi 2, artinya sama teman-teman ya, antara pengukuran plus ke ground 56 volt, maka pengukuran dari plus ke output speaker itu 56,4 volt ya. Untuk plus ke output speaker dan min ke output speaker juga sama 56,4 volt. Jadi nanti pengukurannya dari posisi tegangan min ke output speaker itu jumlahnya harus 56,4 volt. Dan tegangan output plusnya, ini dari tegangan plus ke output speaker juga sama, tegangannya 56,4 volt. Coba ukur ya teman-teman ya untuk tegangan PSS output speaker ya. Ya teman-teman, tadi sudah dicek ya bagian PSS output speakernya, itu bagian plusnya. Untuk tegangan plus ke output speaker itu tegangannya 56, dan bagian min ke output speaker juga sama 56 volt. Artinya untuk PSS outputnya itu sudah normal teman-teman ya, sudah normal. Lanjut untuk pengukuran P bias ya, atau tegangan basis teman-teman ya. Jadi untuk pengukuran PSS output dan tegangan basis itu berbeda teman-teman ya. Kalau tegangan basis untuk probe hitamnya ada di ground, sedangkan untuk PSS output speaker bagian plusnya itu probe hitamnya ada di output speaker. Itu berbeda teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran P basisnya ya. Untuk tegangan plus tegangannya plus, untuk bagian min tegangannya min teman-teman ya. Jadi nanti sini terukur ya. Coba bagian plusnya atau bagian minnya ini teman-teman ya. Untuk bagian minnya, tegangan basisnya di sini. Untuk basisnya teman-teman ya. Untuk basisnya di sini terukur 419 milivolt ya, atau 0,4 volt teman-teman ya. Untuk tegangannya, tegangan plusnya terukur 0,4 volt. Dan untuk bagian tegangan basis untuk jalur minnya ini terukur 297 milivolt. Jadi untuk tegangan minnya di sini terukur 0,2 volt ya. Basisnya untuk tegangan plus, tegangannya plus 0,4 volt, bagian minnya min 0,2 volt. Untuk P biasnya itu belum normal ya, belum normal itu menurut saya teman-teman. Jadi untuk analisanya bagian P biasnya itu masih bermasalah teman-teman ya. PSS outputnya normal, PSS inputnya normal. Dan lanjut untuk pengukuran DCO ya, atau DC output speaker ya. Pengukuran dari ground, pengukurannya dari ground ke emitornya ya teman-teman, atau di output speaker. Terukur 56,35 milivolt ya. Artinya untuk DCO nya itu normal. Ini yang
dianalisa untuk pengukuran secara aktif di bagian mesinnya. Ini ada indikasi ya, tanda-tanda yang menyebabkan suaranya sember di mesin speaker aktif Moldova ini. Bagian power amplinya itu tegangan basisnya itu tidak normal teman-teman ya. Nanti dicek ya, nanti dicek yang menyebabkan tegangan bagian input atau tegangan output 0,2 volt, bagian tegangan jalur minnya itu tegangannya lebih kecil dari tegangan basis untuk tegangan plusnya. Nanti teman-teman bisa cek lebih teliti ya di bagian mesin drivernya ini, dari mulai resistor, transistor, dioda sampai penguat transistor yang ada di sini. Ini menggunakan transistornya SMD ya teman-teman ya. Jadi perlu dicek lebih teliti dan telaten apakah nilainya itu sama seperti yang ada di kode resistor itu sendiri teman-teman ya. Ini contohnya ada tulisan resistornya 473, itu artinya 47 kilo. Dan di sini ada lagi contoh 102, itu sama, itu nilainya 1 kilo teman-teman. Dan situ ada kode angka 101, itu sama dengan 100 ohm teman-teman ya. Dan nanti cek lebih teliti dan telaten apakah ada solderan yang retak atau jalur yang putus teman-teman ya. Jadi dicek lebih teliti dan telaten di mesin drivernya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk pengecekan pengukuran secara pasif di komponen mesin drivernya, pengecekan pengukuran resistor, dioda, transistor, ini teman-teman bisa dicek lagi ya, dengan cara adalah mengukur tegangan PSCC input, dan input ini, input signal itu disentuh teman-teman ya. Inputnya disentuh, teman-teman bisa cek ya pengukuran secara aktif lagi di tegangan PSCC input atau kapasitor yang ada di sini teman-teman ya. Tegangan yang ada di kapasitor ini. Tentunya tegangan plus ke ground dan tegangan min ke ground. Pada saat pengukuran dari tegangan min ke ground, ini inputnya disentuh teman-teman ya. Disentuh menggunakan tangan. Apakah tegangannya ngedrop atau tidak teman-teman ya. Dan pengukuran di tegangan plus ke ground, inputnya juga sama disentuh. Apakah tegangannya normal, ngedrop atau tidak teman-teman ya. Itu salah satu untuk pengecekan apabila kerusakannya di power ampli ini suaranya sember teman-teman ya. Karena pengukuran PSCC inputnya normal, sebelum input ini disentuh, input signalnya teman-teman ya. Jadi input signal disentuh, teman-teman tes tegangan PSCC inputnya apakah ngedrop atau tidak teman-teman ya, dari tegangan plus ke ground atau min ke ground. Nanti teman-teman bisa dicatat kembali di bagian urean yang ada di sebelah sini ya. Jadi pengecekan PSCC input tegangan pada saat input signal disentuh teman-teman ya, disentuh. Apakah tegangannya ngedrop atau tidak teman-teman. Itu bisa menyimpulkan. Apabila tegangannya ngedrop, teman-teman bisa cek ya, apakah tegangan AC dari output sekunder yang ngedrop atau tegangan DC yang ada di kapasitor ini ngedrop. Kalau tegangannya ngedrop, maka kapasitornya yang diganti teman-teman. Ya teman-teman, setelah pengukuran secara aktif kembali untuk mengetahui apakah tegangan PSCC input min ke ground atau plus ke ground itu ngedrop apa tidak, teman-teman bisa ditulis kembali ya untuk PSCC inputnya. Untuk tegangan awalnya 56 volt untuk plusnya, 56 volt untuk minnya. Dan setelah signal input disentuh, tegangan untuk PSCC plus 56 voltnya itu tegangannya tetap ya 56 volt. Dan untuk tegangan min 56 voltnya itu menjadi drop ya 48 volt. Jadi PSCC input yang ada di tegangan min yang tadinya awalnya 56 volt, setelah disentuh untuk signal inputnya itu tegangannya drop. Jadi setelah dicek lebih teliti lagi tegangan AC dan tegangan DC nya ditemukan atau dianalisa untuk kapasitornya itu ada yang lemah teman-teman ya, untuk tegangan min ke ground, dan diganti dengan kapasitor elektronnya nilainya sama ya 4700 mikrofarad
itu 63 volt teman-teman ya. Jadi untuk kapasitornya itu keterangannya 4700 mikrofarad 63 volt. Dan nanti teman-teman ya lanjut untuk mengetes hasil suaranya setelah bagian kapasitor power supply-nya itu diganti, ada 2 biji. Tes lagi untuk hasil suaranya ya, apakah masih sember atau sudah normal teman-teman ya. Untuk mesin yang lainnya belum dicek lagi ya. Lanjut untuk mengetes bagian mesin spektra aktif Moldova setelah penggantian komponen kapasitor elko 4700 mikrofarad 63 volt, dan tes hasil suaranya di bagian input mic-nya. Yang tadi adalah suaranya sember. Cek alo tes 1 2 cek 1 cek alo 1 2 cek 1 1 cek 1 2 halo tes 1 cek 1 1 2 halo tes 1 2 cek 1 2 cek 1 2 halo tes 1 cek 1 2 cek 1 cek alo tes 1. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai mesin spektra aktif Moldova ini dengan kerusakan suaranya sember. Setelah tadi dilakukannya pengukuran secara aktif di bagian mesin power supply, power ampli, ini ditentukannya atau ditemukan adalah kerusakan di bagian power supply-nya. Komponen kapasitor elko 4700 mikrofarad 63 volt itu ada kelemahannya setelah dicek melalui teknik pengukuran secara aktif. Kesimpulannya adalah untuk mengetahui bagian power ampli dengan kerusakan suara sember, teman-teman bisa gunakan teknik pengukuran secara aktif ya. Di sini tadi dipraktikkan yaitu cara untuk mengetahui apakah PCC input normal atau tidak. Bagian signal inputnya itu disentuh dan diukur di bagian tegangan plus ke ground atau min ke ground. Nah ini untuk tegangannya apakah tegangan normal atau ngedrop teman-teman ya. Setelah dicek ini tegangan min ke groundnya itu drop, maka untuk langkah selanjutnya adalah mengganti komponen kapasitor elko di bagian power supply-nya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan spektra aktif Moldova. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.